Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Kenapa ianya sangat menarik? Karena begini, di bait suci ini tidak ada Shekinah, tidak ada kemuliaan Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, kembali lagi kita bertemu di channel ini. Sudah pastinya untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Amin. Baik, dalam pelajaran ini kita akan melihat dalam Alkitab Shekinah Tuhan atau kemuliaan Tuhan ataupun cahaya Tuhan secara nyata. Dalam Alkitab, Tuhan memberikan dua instruksi penting untuk membangun tempat kudus baginya, yaitu kemah suci yang dibangun oleh Musa di padang gurun dan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem. Mari kita melihat secara ringkasnya sehingga kemunculan kemuliaan Tuhan atau Shekinah di dua tempat tersebut. Nah, di Gunung Sinai, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi tempat kudus ini, yaitu kemah suci ini, adalah tempat di mana Tuhan akan berdiam di tengah-tengah bangsa Israel selama perjalanan mereka di padang gurun. Musa mengikuti instruksi yang sangat rinci tentang bahan, perabot, dan susunan kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan. Segera setelah semua pekerjaan selesai, Shekinah Tuhan dalam bentuk awan kemuliaan turun dan memenuhi kemah suci. Awan ini menandakan kehadiran Tuhan yang nyata. Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Tetapi kemudian setelah umat Israel sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Tuhan menyuruh umat Israel mendirikan yang lebih permanen. Karena kemah suci yang di padang gurun itu hanyalah sebuah kemah yang boleh dipindah-pindahkan. Jadi Tuhan menyuruh umat Israel untuk mendirikan bait suci yang permanen. Kalau kita tahu cerita ini, bait suci atau rumah Tuhan tidak didirikan secara permanen untuk waktu yang cukup lama setelah zaman Musa hingga zaman Salomo. Lalu pada masa pemerintahan Raja Salomo sekitar 960 sebelum Masehi, akhirnya bait suci permanen dibangun di Yerusalem. Bait suci ini jauh lebih besar dan megah daripada kemah suci yang dibangun oleh Musa. Dan setelah selesai, Salomo memimpin upacara peresmian dan Shekinah Tuhan kembali hadir dalam bentuk awan kemuliaan yang memenuhi bait suci. Sama seperti yang terjadi di zaman Musa. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Perlu kita tahu, selesai saja kemah suci atau bait suci dibangun dan siap untuk dirasmikan, Shekinah Tuhan atau kemuliaan Tuhan pasti hadir di tempat itu. Karena bait suci, tempat Tuhan hadir. Namun, kita tahu dalam sejarahnya karena kemurtadan orang Israel yang dilakukan oleh orang-orang Manasye sehingga banyak sekali orang-orang murtad menyembah berhala. Maka Tuhan mengizinkan Nebukadnezar Raja Babylon menyerbu Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Tentara Babylon menghancurkan kota termasuk bait suci Salomo dan membawa banyak orang Israel ke dalam pembuangan ke Babylon. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem, semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Dan kemudian Israel ditawan di Babel selama berapa tahun?
selama 70 tahun dalam nubuatan Nabi Yeremia. Tapi kemudian ada satu janji kepada umat Israel dalam nubuatan Nabi Yeremia. Setelah hidup di Babylon selama 70 tahun, maka mereka akan pulang kembali ke negeri mereka semula. Di sana Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Ezra 1 ayat 2. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi Kores memerintahkan untuk membangun bait suci itu semula, yang mana semua biaya itu ditanggung oleh uang dari negara Persia. Dan akhirnya umat Israel pulang dari Babylon dan mereka mulai melakukan pemulihan, termasuk membersihkan reruntuhan dan memulai pembangunan bait suci yang baru. Dan pembangunan ini selesai di tahun 515 sebelum Masehi. Harap di tahap ini tidak ada yang skip, sebab ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Kenapa ianya sangat menarik? Karena begini. Di bait suci ini tidak ada Shekinah. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Tadi kita sudah pelajari, waktu kemah suci zaman Musa selesai, Shekinah Tuhan itu datang. Benar kan? Kemudian di zaman Salomo, setelah bait suci itu selesai, ketika Salomo berdoa, Shekinah itu datang lagi. Benar kan? Tetapi bait suci yang ini mereka dirikan semula dan setelah selesai siap untuk dirasmikan, Shekinahnya tidak ada. Tidak ada Shekinahnya. Sehingga Alkitab katakan banyak orang tua yang telah menyaksikan bait suci yang baru ini merasa sedih dan mulai menangis, mengenang kemuliaan yang hilang. Mereka merasa bahwa bait suci yang baru tidak sebanding dengan yang lama dalam hal keindahan dan kemuliaan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Nah, saudara dan saudari, pertanyaannya adalah kenapa demikian? Kenapa Shekinah Tuhan tidak hadir setelah selesai didirikan bait suci yang baru ini? Apakah Tuhan sudah tidak hadir lagi di tengah-tengah mereka? Tidaklah demikian. Inilah sebabnya Tuhan memberitahu pada kita di dalam Hagai 2 ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Perhatikan di ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Kalau kita lihat dalam terjemahan King James Version di ayat 7 itu, ini sebenarnya gabungan ayat 7 dan 8 dari bahasa Indonesia. Di situ dikatakan, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, said the Lord of hosts. Seperti dikatakan tadi, di bait suci yang ini mereka tidak dapatkan Shekinah Tuhan di sana atau kemuliaan Tuhan, sehingga mereka menangis. Nah, kemudian Tuhan mengatakan di buku Hagai ayat 7 tadi, I will shake all nations. Dia akan menggoncangkan semua bangsa sekali lagi. Dan kemudian apa dia katakan? And the desire of all nations shall come. Ini bercakap mengenai siapa? Mengenai Yesus. Jadi dikatakan desire of all nations atau Yesus ini shall come. Dan ketika dia come katanya, I will fill this house with glory, said the Lord, kata dia.
Jadi Tuhan akan mengisi ketika desire of all nations ini atau Yesus itu datang di bait suci, maka kemuliaan Shekinah Tuhan akan mengisi tempat kudus itu. Bahkan dikatakan pada kita di ayat 10 itu, perhatikan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya apa? Kemuliaan yang semula dan yang berikutnya ini, yang dibangun ini, yang tidak ada Shekinah Tuhan waktu dibangun, kata Tuhan akan lebih mulia dibandingkan kemegahan yang dibangunkan oleh Salomo. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Dengan kata lain, kemuliaan itu akan datang, yaitu pada waktu siapa datang? Yaitu Yesus. Waktu Yesus datang, maka Shekinah ini Tuhan akan masuk ke dalam bait sucinya dan dia akan memegahkan rumah Tuhan ini. Penggenapan ini akan digenapi ketika Yesus sendiri datang. Itulah Shekinah. Jadi ini memberi kesimpulan pada kita bahwa Shekinah Tuhan atau kemuliaan Tuhan di kemah suci Musa maupun di bait suci Salomo dengan bentuk awan, kini dia muncul kembali dan digenapi dalam bentuk manusia, yaitu kemuliaan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.